Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelestarian kawasan cagar budaya di Kota Surabaya. Rapat berlangsung di ruang Komisi D dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir. Dalam rapat ini, salah satu isu utama yang dibahas adalah pembongkaran bangunan cagar budaya di kawasan Darmo. Jujur saya deg-degan karena itu tadi yang pengawasannya padahal kami itu, makanya timbullah hari harus melakukan, tapi masih ada kecolongan. Nah, insya Allah, rapat dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Bapeda, Disbudporapar, Dinas Perumahan, Cipta Karya, hingga tim ahli cagar budaya TACB. Mungkin itu pimpinan atau Hasil rapat menyatakan dengan tegas bahwa pembongkaran rumah Jalan Darmo 30 yang berada di kawasan cagar budaya tersebut dilakukan tanpa prosedur resmi. Hal itu didasari temuan utama bahwa 1. Rumah Darmo 30 hanya mengantongi SKRK, Surat Keterangan Rencana Kota. Kedua, Rumah Darmo 30 tidak memiliki izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudporapar. Dasar ketiga, Rumah Darmo 30 tidak memiliki blueprint teknis bangunan. Kemudian juga tidak memiliki PBG persetujuan bangunan gedung dari Dinas Cipta Karya. Rumah Darmo 30 juga tidak ada pengajuan izin ke Bapeko Surabaya. Ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap aturan cagar budaya dan tata ruang kota. Ditemui usai rapat, Dr. Michael Leksono Dimulyo tegas menyatakan pembongkaran rumah Darmo 30 tidak melalui prosedur yang resmi. Dok, ya, Pak, hasilnya apa dok dari hearing tadi? Koordinasi penataan kawasan cagar budaya ya. Cagar budaya, kami menerangkan bahwa cagar budaya itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah objek yang berupa benda, bangunan, dan struktur. Itu disanggah sebagai bangunan yang lama dan tidak masuk di cagar budaya karena masih baru. Tadi kami menerangkan bahwa asal-usul bangunan yang lama itu ada di belakang. Kemudian untuk mengaburkan itu dibangunlah bangunan yang baru dengan style yang baru. Bagaimana dengan yang lama? Itu masuk di dalam style Eropa zaman kolonial. Jadi kalau masuk Eropa zaman kolonial, itu masuk kawasan, itu tidak bisa lagi dilepas. Oh, ini masuk di dalam bangunan cagar budaya, yang dua bukan, yang tiga iya. Kawasan yang dimaksud itu kawasan yang ada di WR Supratman, yang ada di Dr. Stomo, dari Rumah Sakit Darmo sampai di Bank Niaga, itu pun di mukanya itu juga ada sekolah Katolik Santa Maria, sampai di Katedral Jalan Dr. Stomo, itu tuh namanya kawasan. Nah, saya menerangkan bahwa kita tidak jauh-jauh, gedung DPRD Surabaya ini itu dekat dengan yang namanya Balai Pemuda, ya, Balai Kota. Balai Kota itu ada dua bangunan cagar budaya. Ada Balai Kota, ada Balai Pemuda. Di situ juga ada Geraham, ada lagi Beskup Indra, ada lagi Gereja Merah. Dengan adanya bangunan-bangunan cagar budaya, kenapa kok di tempat ini tidak disebut sebagai kawasan cagar budaya? Nah, yang ini yang harus dijelaskan. Tetapi kalau di perumahan Dr. Stomo itu masuk kawasan, itu artinya perumahan yang ada di sana itu masuk di dalam kawasan cagar budaya yang ditetapkan sejak 1998. Nah, itu. Nah, kemudian di sana juga ada ditulis secara jelas plakatnya kawasan cagar budaya. Oleh sebab itu saya menanyakan yang jelas kepada TACB yang mengatakan bahwa
itu bukan merupakan bangunan cagar budaya. Ya memang betul bukan merupakan bangunan cagar budaya, tetapi dia masuk di dalam definisi yang kedua. Definisi cagar budaya adalah ruang yang berupa situs dan kawasan. Kalau kita mau mendalami lagi, kawasan itu harus dilihat sipilnya cagar budaya, strukturnya cagar budaya, sejarahnya, dan banyak sekali yang mendukung di situ. Jadi ini sudah dihancurkan oleh pemilik dari bangunan itu. Lalu kami menanyakan, Komisi D menanyakan lebih dalam lagi kepada pemerintah terkait, yaitu pertama dari Bapeda ya, dari Bapeda Penelitian dan Pengembangan. Ternyata mereka tidak memberikan usulan atau permohonan rekomendasi. Tidak ada. Apakah sudah menghadap kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata? Dijawab oleh Pak Heri selaku sekretaris, tidak ada. Jadi mereka belum menghadap. Yang ketiga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mereka mengatakan tidak ada izinnya sama sekali yang mereka keluarkan, bahkan mereka tidak mengajukan permohonan. Ya, kemudian dari Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan dinyatakan tidak berizin. Bahkan dikatakan di situ, kalaupun bangunan apapun kalau ingin dibongkar keseluruhan harus memenuhi persetujuan bangunan gedung, harus memiliki blueprint yang jelas. Ternyata bangunan yang ada di Dr. Sutomo itu hanya memegang yang namanya SKRK. Sedangkan izin segitu banyak. Bahkan yang terakhir, Ning Retno yang menyatakan sebelumnya di sini mengatakan bahwa dari pemilik gedung konsultasi saja belum dilakukan, apalagi dari TCAEB mengeluarkan surat perizinan untuk pembongkaran atau pemusnahan kawasan itu. Untuk hal ini seperti ini apa sanksi yang akan diberikan? Tadi kami menginginkan bahwa agar hal ini bisa dibawa sampai ke ranah hukum. Untuk apa? Karena tidak menjadi contoh bagi pemilik-pemilik gedung yang lain. Karena ditengarai dalam tanda petik. Ada 2 gedung yang nanti akan dibuat restoran atau kafe di daerah yang dekat dengan sana. Tapi karena ini belum mengizinkan, maka kita tidak mau lancang untuk berbicara semacam ini. Jadi ini merupakan satu contoh yang jelek. Kalau sampai ini dibiarkan, saya sudah mengatakan di depan para kepala dinas tadi bahwa ada 2 lagi yang ngantri di belakang. Oleh sebab itu, untuk penegakan hukum atau sistem pengadilan yang ada itu harus tegas di kota kita. Kalau tidak, maka di kawasan yang mahal atau prestisius yang harusnya dilindungi oleh negara, ini bisa dijual oleh dalam tanda petik bos-bos properti yang mengetahui harga mahal dari tanah itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini kawasan, kalau dibilang kawasan cagar budaya itu sama seperti kawasan bebas banjir. Dibilang kawasan bebas banjir artinya satu area yang besar itu pemukiman perumahan itu bebas banjir. Bukan berarti ada 1, 2, 3 rumah yang tidak banjir diberitahu bahwa kawasan itu bebas banjir. Tidak mungkin. Begitu juga ada kawasan wajib helm. Apakah wajib helm ada yang daerah sekian nggak usah pakai helm yang sebelah sana? Nggak bisa. Surabaya kawasan wajib helm, kemanapun dia masuk harus pakai helm. Itu adalah definisi yang benar. Yang ketiga, kawasan bebas sampah plastik. Kalau sudah dibilang kawasan itu jauh lebih besar maknanya. Oleh sebab itu kami ingin ada suatu statement yang diberikan oleh Pemkot di mana
saya mengusulkan dibentuknya TPKCB, yaitu Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya, yang di dalamnya ada arkeolog, ahli sejarah, arsitektur, dan insinyur sipil. Sehingga kasus ini merupakan momentum kita memberikan pelajaran bagi pebisnis atau orang-orang yang memanfaatkan tempat cagar budaya yang harusnya dilindungi oleh seluruh masyarakat Surabaya. Apa ada enggak? Sementara itu, Retno Hastijanti, Ketua TACB Kota Surabaya menyatakan, pada dasarnya masih banyak perbedaan persepsi di masyarakat terkait dengan cagar budaya ini. Jadi memang tugas kita di TACB dan juga pemerintah kota untuk lebih sering mensosialisasikan apa sih suatu bangunan itu bisa disebut sebagai cagar budaya dan bagaimana pengelolaannya, sehingga nanti apabila ada hal yang mungkin menjadi concern bagi pengelolaan cagar budaya itu bisa ditemukan. Nah, ini nanti dari pertemuan kita ini tadi kita juga kemudian sudah memahami hal-hal, beliau juga memberi masukan apa saja yang harus kita lakukan ke depan, dan juga kemudian beberapa evaluasi terkait dengan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Surabaya. Bu, sebenarnya ada kawasan, ada cagar budayanya. Ini seperti apa ini, Bu? Ya, jadi di Undang-Undang 11 2010 itu cagar budaya itu kan menjadi 5 objek, kemudian struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Nah, itu adalah semuanya cagar budaya. Nah, menentukan mana yang cagar budaya itu kita tidak kemudian pokoknya bangunan kuno menjadi cagar budaya, tetapi harus ada latar belakang sejarahnya, kemudian autentifikasi dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada di Perwali 5 2025. Nah, itu nanti monggo bisa dipersani. Nah, itu yang membuat bahwa tidak setiap bangunan kuno di Surabaya itu menjadi cagar budaya. Kita punya 3 klaster ya, golongan itu. Satu yang utama, yang kedua itu madya, dan ketiga itu pratama. Ya, yang madya itu yang kita anggap terkait langsung dengan 10 peristiwa 10 November 1945. Jadi itu kemudian yang berikutnya itu lebih banyak terkait dengan yang non ya, tapi terkait dengan religi, kepercayaan, kemudian juga originalitas bentuk bangunan ya. Nah, yang ketiga itu misalnya kemudian lebih pada secara arsitektural, rangka, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa penggolongannya itu detailnya ada di Perwali 5 2025. Nah, itu masing-masing memiliki karakter khas dan serta sifat-sifat pengelolaan yang berbeda-beda. Nah, demikian juga yang di bangunan, di kawasan ya, sehingga kemudian kalau itu di SK-kan sebagai BJB, maka tindak lanjutnya itu kalau ada pelanggaran kan jelas ya. Jadi tadi yang kita bahas itu adalah bangunan yang bukan cagar budaya tetapi ada di kawasan ya. Jadi nah, kalau yang dia di SK kan bangunan cagar budaya itu kan mendapat insentif ya, mendapat insentif dari pemerintah, sehingga seandainya mereka melanggar juga kita ada jelas ya ininya. Nah, mungkin kalau yang bukan bangunan cagar budaya itu kami yang di cagar budaya itu tidak ada kemudian ini apakah kemudian digugat ya, tapi ada dari pihak lain misalnya kemudian dari pengurusan PBG-nya. Nah, itu yang kemudian mungkin ada pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tadi yang kita gali. Yeah.